One Island ya milik bersama, satu tapi milik bersama. Satu minggu sama. Ya. Ya, nah sekarang kita beralih mungkin bagaimana menurut Blimade ini peran dari APBN yang ada di desa ini terhadap transformasi tadi. Kira-kira mendukung seperti apa Blimade? Kalau kita lihat dulu APBN itu menjadi bagian dari APBD Pak. Iya, iya. APBD Kabupaten Kota. Jadi kan ada dana perimbangan yang membantu kami. Iya, iya. Ada DAU, ada DAK, ada DID gitu seperti itu. Itu membantu kami dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kabupaten kota atau provinsi. Kemudian untuk desa ada dana desa. Itu sangat membantu kita dalam pelaksanaan pembangunan di desa, baik sifatnya pembangunan fisik di skala desa maupun untuk menggerakkan kehidupan di tingkat desa. Dan itu memang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada skala desa. Ya. Itu sangat membantu. Sekarang mungkin tantangannya adalah kita harus akui Pak, ini kan sebuah terobosan besar Pak. Iya, Dulunya betul. mungkin tidak terlalu banyak punya dana Pak. Desa itu, Pemerintah ya. desa. Tiba-tiba sekarang di era Pak Presiden kita mendapatkan perhatian yang demikian besar, mendapatkan gelontoran dana yang demikian besar. Mungkin tantangannya adalah bagaimana agar seluruh aparat pemerintah desa itu memahami dana yang demikian besar itu tujuannya bukan untuk yang aneh-aneh. Iya, iya, iya. Tapi untuk kemajuan masyarakat di desa. Makanya ada konsepnya SDGs desa. Ketika itu dana desa digunakan mendukung itu akan mendukung juga pencapaian pada tingkat yang lebih tinggi. Tapi jangan disangka bahwa SDGs itu sesuatu yang jauh dari desa. Itu hal-hal kecil yang ternyata mendukung. Iya, iya, Baik pendidikan masyarakat di desa, kesehatannya, sekarang isunya stunting misalnya, Iya, itu isu besar, isu global dan terjadi di wilayah desa kan gitu ya. Iya, Desa ataupun kota, itu persoalan itu terjadi dan ketika dana desa bisa dioptimalkan untuk itu akhirnya akan mendukung dan punya daya ungkit yang luar biasa terhadap pembangunan desa. Iya. Itu besar sekali. Besar sekali ya Pak ya pengaruhnya ya. Dan sangat tergantung dari visi dan kemampuan dari kepala desa itu sendiri sebenarnya ya. Desa didukung oleh Masyarakat perangkatnya dan terutama. masyarakatnya. Ya, memahami kebutuhan dari desa itu ya Pak Made ya. Ya, jangan dipandang ini sebagai sebuah kesempatan memperkaya diri lah ya. Gitu. Tapi bagaimana ini sebuah peluang untuk melakukan perubahan yang tadi idenya transformasi betul, tadi. betul. Yang dulunya mungkin misalnya tergolong desa yang tidak mandiri, dengan dukungan ini diperkuat oleh sumber daya manusianya menjadi secara bertahap bisa menjadi desa Yang mandiri. mandiri. Gitu. Ya, ya, ya. Luar biasa Pak, kalau setiap desa itu sudah kuat, kabupaten atau kota yang didukung oleh desa itu pun akan kuat. Pasti. Provinsinya pun jadi kuat. Iya, iya, iya. Tidak hanya pemerintah daerah, termasuk juga di sini terutama masyarakatnya dan juga dukungan dari pemerintah pusat. Pusat, provinsi, kabupaten hingga ke desa, dengan masyarakat dan yang lain-lainnya perguruan tinggi juga, dunia usaha juga. Jadi mereka ngeh juga dengan pembangunan negara kita ini gitu ya. Kalau dulu kan mungkin dari pusat apa aja gitu ya. Sekarang kan yang paling ngeh duluan kan memang di bawah. Aware lah kira-kira seperti itu. Awareness-nya itu seperti tadi Pak benar. Awareness-nya dibangun. Yang go viral jangan yang gitu-gitu saja lah. Iya, iya. Yang sekedar untuk ya hiburan saja. Tapi yang go viral juga bagaimana ternyata ada potensi di desa ini. Karena banyak itu Pak. Iya, iya. Misalnya di desa Kutuh yang go viral Pandawa atau pantai-pantai lainnya. Atau memang di mana di Tabanan ada potensi pertanian itu yang di go viral. Iya. Siapa tahu ada pihak tertentu yang misalnya melihat itu tertarik untuk berinvestasi. Iya, iya. Ketika terjadi investasi akan ada pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan pekerjaan dan seterusnya, pengurangan kemiskinan. Wah itu luar biasa. Iya, luar biasa. Jadi memang harus ada kolaborasi. Terus ada awareness yang tidak tertutup, kemungkinan juga ada modal seperti itu. Ya. Mindset yang bagus dibantu dengan dukungan teknologi. Teknologi, Akan ya. besar pengaruhnya. Dan teknologi sekarang sebenarnya sudah tersedia. Sudah. Sekarang tinggal kita memanfaatkan saja. Ada di genggaman tangan. Ada di Dengan main HP aja. Mungkin bisa dibilang 80% masyarakat kita pegang HP sekarang. Tapi sekarang kan masalahnya dipakai untuk apa? Dipakai untuk apa kalau cuma untuk ngirim ya mohon maaf WA, Untuk pokoknya WA, seperti itu. hanya untuk mengakses medsos atau membuat konten yang aneh-aneh ya. Ya itu. Kita harus bertransformasi. Ya, bertransportasi. Nggih. Blimade ini luar biasa ya. Terima kasih atas pencerahannya. Namun sebelum saya tutup ada beberapa pertanyaan pilihan. Wah, apa ini? Iya, nanti mohon Blimade jawab dengan spontan gitu ya. Oke, Pak, siap. Yang pertama, kalau Blimade kan suka berwisata pasti ya. Ya. Nah, kalau Blimade berwisata itu lebih suka ke pantai apa ke gunung?
Saya senangnya pantai ya Pak. Ke pantai. Suasananya asik lah. Oh iya. Bukan karena tinggal di Bandung ini ya. Oh enggak. Tapi memang suasananya asik ya. Betulan saya senangnya pantai. Terus yang kedua, kalau makan. Ya. Nah ini Beli Made suka yang sambal matah atau sambal yang pakai, mohon maaf nih, saus seperti itu. Saus, ya. Kalau saya sih lebih suka sambal matah. Ini terkait dengan pantai ya. Ya. Makan ikan, itu kalau sambal matah itu rasanya beda sekali. Nyambung kali Pak. Nyambung lah ya. Chemistry-nya jalan gitu. Iya, kalau dikasih yang seperti itu kayaknya nggak pas. Gitu. Lain lah Pak. Iya, siap. Terus yang ketiga nih. Iya. Nah kalau ada waktu senggang mamanya. Sekarang kan Pak Made pasti sibuk lah ya. Kegiatan di kantor kadang-kadang kita bawa pulang sebagai PR ya. Iya. Tapi kan kita pasti akan berusaha untuk menyiapkan waktu kita untuk senggang lah kira-kira gitu. Iya. Nah kalau pas ada waktu senggang seperti itu nih, Beli Made lebih suka berkebun atau membaca? Kalau saya sih lebih senangnya membaca, tapi yang santai-santai Pak untuk waktu senggang. Misalnya gitu ya? baca novel. Novel. Dan ternyata banyak kok bagus-bagus Pak. Iya. Novel kita itu. Dan dari sana kita belajar ternyata anak-anak muda kita pun sekarang sudah jago-jago menulis. Oh, iya. Jadi inspirasi untuk saya Pak. Gitu ya? Wah, ternyata anak muda sekarang sudah luar biasa punya kemampuan nulis. Iya. Luar biasa. Ya membaca lah Pak ya. Iya, nggih. Mengasihkan. Nggih, terima kasih Beli Made Yeah. Atas waktunya. Baik sobat pembelajar, dari perbincangan saya tadi dengan Beli Made Bram ya, atau lengkapnya Made Bram Sarjana, nggih. Ternyata ya sudah diakui gitulah ya. Pariwisata ini menjadi pendongkrak perekonomian, khususnya di Badung dan juga secara umum di Provinsi Bali gitu. Ya apalagi daerah selatan ya, apa namanya tadi, Badung, Denpasar, Gianyar, Tabanan gitu ya. Itu memang sektor pariwisata ini. Ya namun dengan sensitivitas sektor pariwisata tadi ternyata gitu berdasarkan hasil penelitian Beli Made dan teman-teman di Universitas Udayana, ada beberapa sektor gitu ya selain sektor pariwisata yang bisa mendongkrak kembali. Iya. Walaupun itu memang sebagai pendukung pariwisata dan tidak tertutup juga kemungkinan untuk kebutuhan yang lain gitu ya. Salah satunya di situ adalah sektor pertanian. Yang sebenarnya ada yang bilang sektor pertanian itu bukan merupakan industri, tapi dia lebih ke budaya gitu. Iya. Tapi itulah yang bisa kita transform gitu ya menjadi sebuah industri. Jadi industri pertanian dengan didukung oleh teknologi tadi ya. Jadi pemasarannya mungkin nggak seperti dulu lagi ya, harus dijunjung, diikat dan seterusnya. Nah itu tentu perlu kebijakan, perlu dana dan seterusnya. Sehingga budaya yang sudah melekat di masyarakat kita di Bali ini bisa kita transform menjadi sebuah industri yang bisa menggantikan mungkin sektor pariwisata. Iya, memperkuat. Iya, mungkin ada yang bisa disampaikan lagi Pak Made untuk penutupnya. Iya, terima kasih Pak Wayan. Jadi kejadian-kejadian sebelum pandemi sudah memberikan pesan bagi kita di Bali khususnya bahwa sebenarnya Bali itu punya kekayaan yang luar biasa. Salah satu yang sudah nyata adalah pariwisata. Namun belajar juga dari pengalaman sektor ini kan seperti tadi Pak Wayan sampaikan sensitif sekali dari berbagai gejolak. Pelajaran paling besarnya pandemi kan, nggak boleh ada aktivitas fisik, jadi nggak ada tamu datang. Begitu nggak ada tamu datang, pariwisata macet. Kita harus juga melihat berpaling pada sektor-sektor lainnya. Potensinya yang kita lihat, tidak mungkin kita memperkuat perekonomian kita untuk sesuatu yang tidak pernah ada. Harus kita lihat potensinya berbasis pada DNA-nya lah masyarakat kita. DNA masyarakatnya seperti Pak Ayan sampaikan ada di pertanian salah satunya dan ada di kreativitas. Kreativitasnya mungkin selama ini hanya lebih banyak bermain di pasar-pasaran yang lokal. Sekarang bagaimana itu bisa di scale jadi lebih bagus dan manfaatkanlah teknologi. Kira-kira di tahun 2023 ini sudah recover, jangan lupa dengan agenda transformasi. Kita belajar dari sana. Ya. Baik, Beli Made Bram, terima kasih banyak. Om Santi. Om Santi.